Selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang selama 1 jam ke depan akan menemani Anda membahas seputar dunia kesehatan. Jika biasanya kita membahas seputar kesehatan fisik ya, kali ini agak berbeda karena kita akan membahas kesehatan jiwa. Yaitu tema kita kesehatan jiwa wajib tahu, bukan tabu. Bersama Dr. Wuri Chana Roshidah SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kesehatan jiwa atau sebutan lainnya kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu kita ketahui bersama bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Contohnya adalah pelecehan saat usia dini, stres berat dalam jangka waktu lama tanpa adanya penanganan, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai kondisi tersebut bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang terganggu, sehingga muncul gejala gangguan kesehatan jiwa. Nah, saat ini kesehatan jiwa bukan lagi menjadi hal yang tabu, tapi memang kita wajib mengetahui tentang kesehatan jiwa agar kita bisa tetap produktif. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa agar tetap sehat? Untuk itu hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa bersama narasumber kita. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di samping saya. Ada Dr. Wuri. Selamat pagi Dr. Wuri. Selamat pagi Mbak Agni. Gimana? Selamat pagi pemirsa Sakti TV. Nggak ditanyain dok, kenapa? Gimana kabar mentalnya? Langsung ditodong gitu ya dok? Sebelumnya terima kasih Mbak Agni ya Iya. sudah mengundang kami dari RSPM untuk bisa Sama-sama, memberikan dokter. sedikit ini ya Edukasi mungkin edukasi, ya, betul. Bukan bermaksud menggurui ya pemirsa ya, tapi kayaknya informasi yang akan disampaikan oleh dokter ini sangat-sangat penting untuk kesehatan mental kita masing-masing. Begitu ya dok. Baik. Semoga ya. Ya semoga saja. Nah ini oke, sudah chit-chatnya dokter. Langsung saja dokter. Kalau misalkan kita ngomongin kesehatan jiwa ya dokter. Kalau dari sudut pandang betul. dokter sendiri, sebenarnya kesehatan jiwa itu apa sih dok? Iya, terima kasih Mbak Agni ya. Betul ya, sekarang ini kan isunya lagi berkembang ya. Betul. Memang yang masalah mental health ini ya. Iya. Dan kami bersyukur awareness ya, kewaspadaan atau perhatian kepada mental health ini semakin meningkat. Seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu ya. Kesehatan jiwa itu apa ya dok? Gitu. Iya. Nah, jadi sehat jiwa, seseorang atau individu disebut sehat jiwa itu yang Mbak Agni ya. Menurut WHO itu ada kriterianya. Nah, jadi yang pertama dia harus sejahtera. Sejahteranya apa tuh? Nah, sejahtera. Jadi kata intinya adalah sejahtera. Pertama sejahtera fisik, Sejahtera fisik, oke. sejahtera mental, kemudian sosial. Nah, itu sejahtera ketiganya, kemudian individu itu bisa produktif. Betul. Bisa produktif dalam kesehariannya dan bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Dan relatif tenang, bebas dari stres. Oke, agak Gitu. berat nih yang terakhir. Tenang dan bebas dari stres. Relatif agak berat. ya kan, Nah, relatif. standar lah ya. Iya, gitu. Itu Mbak. kalau dikatakan kesehatan jiwa itu adalah yang memiliki kondisi yang baik dengan Iya, jadi meliputi hal-hal semua itu itu, tadi. bukan hanya mental. Ternyata sehat jiwa itu ya Semuanya. 3 faktor. Iya. Fisik pun betul. juga termasuk ya dok Betul, ya. betul. Oke, tapi berarti kesehatan mental ini bisa dikategorikan sesuatu yang penting ya dok ya. Betul. Jadi itu memang penting sekali karena itu kita ini kan manusia fisik dan mental kan ya. Betul. Jiwa dan rohani. Nah, jadi kalau jiwa
kok jiwa dan rohani? Apa satunya itu? Jasmani. Jasmani, betul. Rohani dan jasmani. Iya. Jadi kan kita hanya concern ke jasmani aja, rohani tidak diperhatikan juga akan timbul masalah. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Betul. Tapi kalau apakah dengan apa yang tadi di awal dokter sampaikan itu, apakah bisa langsung dikategorikan itu merupakan jiwa yang sehat? Ya kalau menurut WHO ada kriteria seperti itu. Nah, tetapi kan kita dalam keseharian kenyataan tuh kita nggak bisa lepas ya dari stresor, dari berbagai masalah ya. Makanya disebut relatif. Bisa berfungsi itu tadi ya. Harus dia bisa berfungsi dengan baik, bisa produktif dan sejahtera secara ketiganya tadi. Kalau mungkin dari sudut pandang dokter, kalau kita sebutnya sebagai psikiater berarti ya dokter? Iya betul. Dokter sebagai dokter kedokteran jiwa ya, berarti spesialis kedokteran jiwa. Kalau melihat jiwa yang sehat di masyarakat kita deh, kalau tadi kan versinya WHO tuh. Nah, iya, kalau secara relate-nya masyarakat kita sendiri di sekitar kita, dokter melihatnya jiwa yang sehat dari masyarakat kita itu seperti apa sih dok? Apakah yang cuannya banyak atau yang bagaimana ya? Makanya kayak gimana itu dokter? Iya betul. Jadi dilihat lagi dari fungsinya dia. Fungsi dia seseorang itu bisa bermacam-macam ya. Misalkan fungsi kita sebagai individu, sebagai ibu atau bapak, kemudian sebagai pekerja atau mungkin sebagai di lingkungan sosialnya ya Pak RT atau apa. Nah di situ ketika semua fungsinya itu berjalan baik, misalkan sebagai individu nih, saya bisa membahagiakan keluarga. Betul. Bisa tugas-tugas saya selesai. Di lingkungan selesai. Seperti itu. Kemudian lebih jiwa apa ini lebih bisa memberi itu lebih senang gitu daripada menerima. Kemudian bisa menerima kenyataan yang terjadi meskipun itu tidak sesuai keinginannya. Dia bisa menerima. Pasrah dan ikhlas mungkin ya dok ya. Iya. Oke. Itu termasuk orang yang memiliki jiwa yang sehat dan produktif. Coba pemirsa silahkan, apakah Anda termasuk kategori itu? Jika belum, karena mungkin pasti banyak sekali yang berpikir bahwa apalagi kalau seperti tadi yang dokter sampaikan ya, bahwa mental health itu kan sekarang sedang ramai diperbincangkan ya dok, nggak cuman orang dewasa, anak-anak pun sekarang juga ngomongin itu dokter. Yang sekolahnya setiap hari sampai sore, stres katanya. Nah sebenarnya celetukan mereka yang seperti ini tuh, apakah dokter melihatnya sebagai sesuatu yang real atau itu cuman guyonan aja sih sebenarnya dokter? Coba. Iya, mau yang bener ini. Nah, yaudah. Coba gimana sih dokter melihatnya? Ini bukan kebetulan ya, memang banyak pasien anak yang sudah saya tangani. Jadi dengan banyak keluhannya, tidak mau sekolah, mungkin jadi ejek atau mungkin nilainya menurun, dan sekarang kan lagi rame bully-bully itu. Betul. Seperti itu juga ada yang terlalu beban yang diterima waktu sekolah itu juga terlalu berat, belum lagi masalah di orang tuanya seperti itu. Ya. Jadi betul untuk anak-anak usia sekolah pun sekarang ramai ya dok. Sudah mulai banyak dan untungnya ya orang tua itu juga concern gitu. Untungnya. Iya, jadi yang sudah dibawa ke psikiater itu adalah memang awareness dari orang tuanya bagus. Karena orang tua punya kesadaran yang cukup bagus terkait kondisi putra-putrinya. Iya. Apalagi di era yang seperti sekarang, apa-apa serba gadget, semuanya dilihat online, itu juga pasti akan mudah terpengaruh ya dok ya. Dan itu berarti juga bisa mempengaruhi kondisi jiwa seseorang ya dok ya? Bisa sekali. Iya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih panjang di episode di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar kesehatan jiwa. Wajib tahu, bukan tabu. Bersama Dr. Wuri Chana Roshidah, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau tadi di awal sudah disampaikan lah ya, ciri-ciri kesehatan jiwa yang baik ya, yang sehat lah pokoknya, jiwa yang sehat ya dok ya, itu seperti apa? Ya ternyata nggak cuma sekedar aman cuan aja, tapi juga produktif, kondisi fisiknya dan sosialnya juga baik, seperti itu ya dok ya. Karena memang ya begitulah dok.
Karena kita kan masuk makhluk ya, Betul. makhluk yang banyak peran gitu. Iya, apalagi maksudnya nggak cuma ngerjain satu jenis pekerjaan aja, pasti banyak hal. Seperti contohnya ibu nggak cuma ngerjain pekerjaan rumah, tapi juga harus bekerja mungkin, harus mencari nafkah mungkin atau apa kan seperti itu. Iya. Saya tidak bisa berkata-kata. Oh, jadi curcol. Sedramatis itu ya. Oke, dokter. Tapi sebenarnya mungkin yang perlu diketahui juga untuk masyarakat, terutama pemirsa yang ada di rumah ya. Ada nggak sih hal-hal khusus yang akan mempengaruhi kesehatan jiwa kita gitu? Yang akan berdampak pada kesehatan jiwa kita itu apa aja sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi yang mempengaruhi kesehatan jiwa itu ada kita bilangnya ini ya multifaktorial gitu ya, betul. banyak faktor ya. Banyak faktor itu apa aja? Di situ ada faktor biologis ya, Mbak Agni ya. Biologis itu apa contohnya? Contohnya misalkan nih terjadi benturan di kepala atau pernah kecelakaan di kepala, karena kan pusat dari jiwa itu kan memang di otak ya. Neurotransmitter atau hormon-hormon yang di otak itu pusatnya pusat perilaku dan emosi seperti itu. Atau mungkin ada kejang, panas tinggi, itu bisa. Itu secara biologis. Betul, itu secara biologis ya. Kemudian secara psikologis, psikososio, spiritual kita bilangnya. Ada 4 kategori berarti ya, dok? Iya. Untuk psikologis itu ya dari kepribadian seseorang itu seperti apa, kerentanan dia untuk menjadi gampang cemas, gampang panik, atau mungkin mudah ini ya baper, kayak gitu. Itu dari psikologisnya, kepribadiannya seperti apa. Kemudian dari segi sosial itu ini luas ya, termasuk ekonomi. Iya, salah satunya faktor iya, ekonomi. betul. Termasuk ekonomi, kemudian aturan-aturan. Nah, itu juga bisa menjadi stresor juga ya untuk pemicu stres individu. ya. Iya, betul. Iya. Kemudian terakhir ada spiritual, di mana nilai-nilai pemahaman agama itu juga bisa mempengaruhi, Iya betul sih. bisa menyebabkan gangguan. Iya sih, ada mungkin perselisihan antara agama dan lain sebagainya. Karena itu juga bisa perbedaan menjadi pemahaman. Betul. Nah, itu bagi seseorang yang rentan bisa menimbulkan itu gangguan. yang nggak bisa kita kontrol sebagai dokter mungkin ya, dok. Iya, Ya. Karena tetap kembali lagi ke individunya masing-masing. Betul. Jadi gitu. itu tadi memang kompleks ya, kalau dibilang ilmu jiwa itu kompleks. Betul. Karena campurannya banyak sekali pemirsa, karena multifaktoral, banyak sekali faktornya. Iya. Nah, tapi kalau mungkin kalau tadi kan ada biologis, kemudian psikologis, sosialnya, dan yang terakhir adalah spiritual. Nah, dari kalau misalkan genetik gitu, masuknya ke biologis. itu Betul. seberapa persen sih, dok? Maaf, mungkin ada pemirsa yang di rumah ada mungkin yang seperti itu, orang tuanya mungkin memiliki gangguan kesehatan jiwa, dan kemudian apakah itu memungkinkan untuk menurun ke anak, itu kira-kira berapa persen? Ya, itu tergantung gangguannya ya. Kalau hanya yang dikatakan yang mempunyai nilai signifikan tuh hanya gangguan jiwa yang berat. Kayaknya seperti skizofrenia atau bipolar seperti itu. Tapi kalau untuk kerentanan genetik kayak penyakit fisik ya, kayak kanker, tumor, kita kan semua punya. Betul. Ya. Cuma itu tadi faktor-faktor yang bisa mencetuskan itu muncul, itu yang bisa kita kendalikan. Itu jadi gen itu pengaruhnya ya ada pengaruh, tapi tidak yang menonjol, tidak terlalu signifikan berbeda. Iya, jadi memang lingkungan itu yang memunculkan faktor itu, jadi dia muncul pencetusnya apa ya. Dan faktor genetik pun tidak terlalu berpengaruh kalau misalnya masih ringan mungkin ya, dok. Yang penting kita tahu ada keturunannya, ada riwayat. Jadi kita modifikasi nih lingkungannya biar lebih kita sesuaikan gitu ya. Yang harus dihindari betul, begitu. Nah itu ya untuk tidak menularkan secara langsung, akhirnya kita berusaha menghindari ya, dok ya. Nah, tapi kalau ini kan kalau kesehatan kejiwaan ya, dok ya, sama orang dengan gangguan jiwa atau kita sebutnya adalah ODGJ. Itu sama nggak sih masalah kejiwaan dengan orang dengan gangguan jiwa, itu sama atau berbeda, dok? Takutnya saya salah persepsi gitu. Sama iya.
Mungkin yang dimaksud ini ya, orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan, Iya, dengan orang dengan gangguan jiwa. Iya. Betul. Jadi sebelum jadi ODGJ itu ini ODMK dulu. Oh, namanya ODMK ya. Oh ya, Iya, orang dengan masalah kejiwaan. Oke. Iya. Jadi di situ orang-orang yang mempunyai masalah dan rentan ya, rentan untuk menjadi ODGJ. gangguan jiwa. Nah, masalahnya apa aja itu tadi, misalkan masalah biologis atau ada masalah tumbuh kembang untuk anak itu kan rentan ya. Banyak faktornya. Banyak faktor. Berarti bisa dikatakan bahwa orang dengan masalah kejiwaan ini kalau tidak ditangani dengan baik dan tepat bisa jadi ODGJ. Iya. Kapan disebut ODGJ gitu kan ya? ODGJ itu ketika orang itu sudah ada gejala yang signifikan dalam ini perubahan dari pikirannya, perasaannya dan perilakunya. Oke. Gitu. Bisa gabungan ketiganya. Salah satu pun juga itu bisa Salah menjadi. satu juga bisa. Misalnya gangguan pikiran atau gangguan emosi aja. Bisa. Itu pun bisa dikatakan kalau dengan perhitungan dokter pastinya ya, tidak Iya, dengan iya. istilah kita sendiri gitu ya. Itu baru Iya. bisa dikatakan ODGJ begitu ya. Iya, yang penting dia sudah menimbulkan penderitaan, menimbulkan masalah. Oke. Itu disebut gangguan. Oke. Tapi kalau dia masih bisa kerja, masih bisa produktif, belum gangguan, masih ODMK. Masih ODMK. Nah, tapi kalau misalkan selain di luar yang misalkan kita bilang ODMK yang tidak ditangani dengan baik dan tepat itu akan menjadi ODGJ, sebenarnya apa ada faktor lain sih dok penyebab orang kok bisa mengalami gangguan kejiwaan itu? Ya, ketika ketika mendapati stresor, bagaimana dia menyikapinya seperti itu. Itu tergantung lagi itu tadi kepribadiannya, kemudian faktor lingkungannya, support sistemnya baik enggak? Iya sih. Gitu. Support sistemnya dia bisa menerima hal-hal baru enggak? Kaku kayak gitu. Itu agak susah sih maksudnya karena ya gimana ya? Iya itulah. Sekarang aja juga, maksudnya sekarang pun juga di media sosial itu kan banyak sekali informasi masalah kesehatan jiwa itu ya seperti tadi dokter sampaikan ada bipolar dan lain sebagainya, ADHD, iya benar ya? Iya. ADHD, betul, ya dan betul. lain sebagainya itu banyak sekali gitu. Narsistik apa itu juga, ya benar NPD. Ya NPD, narsistik apa itu dokter? Personality disorder. Iya. Narcissistic personality disorder banyak sekali sekarang itu, dan rata-rata dari mereka itu juga pasti searching nyari di Google ini sebenarnya apakah aku termasuk orang yang seperti itu. Nah, ketika muncul perasaan khawatir kayak gini dokter, mereka merasa ada gejala seperti ini, kemudian searching, kayaknya aku yang kayak gini deh, itu harusnya mereka seperti apa sih dok? Apakah memang benar harus mendiskriminasi diri sendiri seperti itu atau bagaimana kira-kira? Iya betul ya. Jadi dengan kemajuan sosmed ini ya ada plus minusnya ya, Mbak Agni ya. Iya. Positifnya ya memang kita bisa informasi mental health itu terbuka lebar gitu ya. Tetapi ketika kita merasakan ada gejala atau mungkin yang sesuatu yang mengganggu, kemudian kita mencari-cari sendiri. Betul. Atau self diagnose namanya. Self-diagnose. Iya, mendiagnosis sendiri, cocok-cocokan gitu kan. Cocokologi jadinya. Ini kayaknya aku gini deh, kayak gini. Itu kalau kepribadiannya yang dia pencemas, itu dia akan semakin timbul gangguannya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak nyaman atau di pikirannya atau di emosinya atau ya cepat cari bantuan gitu ke profesional, jangan self diagnose itu. Itu sebagai contoh aja mungkin ya dok ya. Karena saya yakin nggak cuma 1-2 orang yang mengalami hal semacam itu gitu dokter. Betul, karena kan kita ada kriteria diagnosis kan. Betul. Dan nggak bisa melakukan diagnosa sendiri, apalagi kita bukan orang yang ahli di bidang tersebut ya kan dok. Jadi benar apa yang dokter sampaikan, paling tidak bisa langsung mendatangi ahlinya. Nanti bagaimana kan tergantung ahlinya menyampaikan, oh ini nggak apa-apa, ini perlu begini perlu begitu, nanti akan ditangani oleh profesional. Kemana
ke RSPM ketemu sama dokter Wuri. Kalau mungkin sudah merasakan gejala-gejala yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ya dok ya. Oke, baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar kesehatan jiwa ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama Dr. Wuri Chana Roshidah, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPM Provinsi Jawa Timur, masih membahas seputar kesehatan jiwa, wajib tahu bukan tabu. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kembali lagi ingin saya informasikan kepada Anda yang di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik pemirsa. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Nah, tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 malam. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, dokter. Dokter Wuri. Siap. Iya. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lagi dokter. Kalau tadi kan saya menyebut dokter adalah seorang psikiater karena basicnya adalah dokter begitu ya dokter ya. Nah, dokter dan psikolog, psikiater dan psikolog ini berbeda kan dok ya? Iya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan sedikit saja dokter kepada pemirsa. Takutnya ada misunderstanding gitu. Oh, iya, Apakah sama ini harus ke psikolog nih, harus ke psikiater. Nah, itu bedanya apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja. Silakan dok. Iya, iya. Jadi kalau bedanya dari ilmu dasarnya. Oke. Istilahnya apa ya? Rumpun ilmunya. Nah, kalau psikiater itu memang seorang dokter yang tahu medis. Kemudian psikiater itu adalah mengambil sekolah lagi spesialisasi kedokteran jiwa. Oke. Gitu. Sedangkan kalau psikolog itu rumpun awal ilmunya adalah ilmu sosial, gitu ya. Dan dia bukan dokter, ilmu sosial yang mempelajari ilmu kejiwaan, psikologi, gitu. Jadi psikolog dan psikiater ini memang bekerja sama. Betul, gitu. saling berkesinambungan lah. Iya, kolaborasi istilahnya. Jadi ketika kasus-kasus gangguan kejiwaan ini masih ringan atau sedang yang hanya butuh konseling, itu bisa dilakukan oleh psikolog. Oke. Tapi gangguan jiwanya sudah berat, itu Ditangani memang oleh sebaiknya psikiater. Meskipun untuk yang ringan atau yang sedang, psikiater juga bisa melakukan konseling, juga bisa melakukan psikoterapi, juga bisa. Jadi jangan takut ke psikiater gara-gara nanti minum obat gini-gini. Oh enggak. Betul. Nah, ini mungkin jadi catatan juga untuk pemirsa ya, bahwa psikolog dan psikiater ini meskipun berbeda tapi bekerjanya bersama-sama. Kerja bersama. Berkolaborasi. Iya. Apalagi kalau di RSPM kan sudah ada dua-duanya, ada Betul. klinik psikologi dan juga ada klinik Iya. kesehatan jiwa juga ada. Jadi bisa saling ngobrol, mau masuk kemana dulu nih? Mau masuk kemana? Oke. Iya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan ya dokter, gangguan jiwa, jiwa. gitu. Iya. Gangguan jiwa ini sendiri sebenarnya apakah dibagi menjadi beberapa kategori gitu atau langsung kategori berat atau bagaimana sih dokter? Mungkin boleh dijelaskan. Oh iya, gangguan jiwa itu ada istilahnya ringan dan berat gitu ringan ya. dan berat aja secara gampang gitu ya. Yang berat itu adanya psikotik kalau kita bilang. Adanya gangguan dari penilaian daya realitas. Itu seperti apa itu dok? Psikotik itu seperti skizofrenia kayak gitu. Jadi daya pikirnya sudah non realistis. Jadi nggak umum, aneh. Nyeleneh itu yang berat seperti itu ya. Nah, kalau yang ringan itu seperti cemas, gangguan tidur, depresi, gangguan mood, bipolar pun kalau misalkan masih yang tidak ada gejala psikotik masih bisa dikategorikan sedang. Betul. Tetapi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa itu kita ada banyak kasus yang bisa kita tangani ya. Jadi banyak sekali mulai dari gangguan mental organik kita bilangnya, kayak demensia, gitu, Alzheimer. Itu banyak sekali ternyata permasalahan kesehatan. Dari anak juga bisa.
anak itu kayak autis, ADHD, kemudian retardasi mental, gangguan kepribadian. Banyak ternyata pemirsa. Iya, kemudian dan ini juga yang sering orang belum tahu ya, ketergantungan narkoba, ketergantungan nafsa itu juga psikiater juga yang nangani. Iya sih, karena mengurangi ya berat ya, kalau misalnya cuma sekedar konsultasi mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa dibantu dengan obat yang lain, mungkin begitu ya dok ya. Iya. Tapi sering menangani orang-orang dengan ketergantungan narkotika seperti itu dok? Iya, lumayan. Berarti banyak dong. Lumayan di Madiun dan sekitarnya lumayan. Banyak dong berarti ya dok ya. Oke. Lumayan. Nah ini kalau misalnya gangguan jiwa tadi dibagi beberapa kategori, itu ada 2 berarti ya dok, sedang dan juga berat. Itu pun nggak bisa ringan dan juga berat ya dok ya. Itu pun hanya bisa bisa mendiagnosis ya psikiater sendiri. Iya. Dengan melalui berbagai tahapan tentu saja ya dok ya. Apakah ada tahapan-tahapan untuk melakukan deteksi kepada orang yang merasa memiliki gangguan jiwa kayak gitu nggak sih dok? Mungkin boleh dijelasin sedikit kalau cara pengobatan atau cara mendeteksinya itu seorang psikiater itu seperti apa sih? Oh iya, jadi layaknya dokter ya. Jadi kan ada pemeriksaan tuh. Betul, Nah, pemeriksaan. jadi ketika pasien datang kita pemeriksaannya pertama dengan wawancara ya. Betul, Yang pertama ya, ngobrol-ngobrol. anamnesis itu ya. Tetapi seorang psikiater yang dinilai bukan hanya ngobrolnya gitu. Betul. Yang kita nilai itu pertama dari mimik wajahnya, kemudian sikap duduknya, geraknya, gaya berpakaiannya. Itu pun mempengaruhi penilaian seorang psikiater. Iya, jadi kita memang kita dilatih untuk seperti itu, bisa menilai dari awal datang dari atas sampai bawah seperti itu ya. Kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan, dilakukan dialog, gimana nih jawabannya, nyambung nggak kayak gitu. Terus model orang yang jawabnya seperti apa gitu, sesuai nggak. Terus dilihat mungkin waktu pemeriksaan kok tiba-tiba menangis, kemudian tiba-tiba yang kakinya gerak-gerak atau apa, Emosinya kan berubah begitu. Iya, seperti itu. Itu dari ini ya, dari interview dulu ya. Betul. Kemudian dari pemeriksaan berikutnya kita ada instrumen ya. Instrumen untuk menilai seseorang ini, misalkan mengarahnya ke depresi, ada instrumen sendiri untuk meyakinkan ya ini betul depresi enggak, tingkatnya seberapa kayak gitu. Itu termasuk kayak ada tes psikolog gitu juga nggak sih dok? Kan kalau kita mau ngelamar kerja ada dok yang harus tes psikolog dulu. Nah. Iya, kalau ini tes sehat jiwa istilahnya. Tes sehat jiwa, bukan ada. Tes psikologi. Iya ada, tapi nggak semua sih, nggak semua ya, karena nggak semua kasus dilakukan tes tersebut. Nggak semua. Kondisi apa itu dok yang dilakukan tes sehat jiwa itu dok? Memang untuk sekarang untuk ini ya lebih banyak administrasi ya, tapi kalau untuk pasien itu untuk pasien yang istilahnya apa ya, yang kesadarannya bagus maksud saya ya, yang dia tidak merasa dia ada gejala, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan kok kamu sepertinya ini ya gitu. Karena ini kan bayar umum ya, jadi bukan BPJS, jadi kita tawarkan kalau bersedia ya lebih baik ikut tes ini, karena kita lebih tahu nih kepribadianmu kayak apa. Ya betul sih. Artinya supaya si pasien sendiri tuh juga yakin, oh kondisiku tuh ternyata seperti ini dan aku tuh baiknya ditangani seperti ini, kan begitu ya dok ya. Betul. Kalau misalkan sudah pasti hasilnya gitu. Nah, tapi kalau mungkin ini boleh dijelaskan juga dok terkait tanda dan juga gejala, mungkin supaya mungkin pemirsa yang ada di rumah yang sudah merasakan tanda dan gejala seperti ini bisa langsung datang ke RSPM gitu. Enggak bercanda pemirsa. Maksudnya supaya pemirsa juga lebih aware. Kira-kira apa aja sih tanda dan juga gejala yang dirasakan orang dengan gangguan jiwa ini? Iya. Jadi gejalanya itu ya Mbak Agni yang tadi pikiran ya. Pertama adalah pikiran. Pikiran sudah aneh-aneh, atau mungkin dia sudah ada ini ya halusinasi, itu kan gangguan juga ya, gangguan dari persepsi di otak ya, pikirannya atau ide-ide yang luar biasa. Tiba-tiba muncul. Iya, yang pokoknya yang aneh di luar kebiasaan kita gitu. Itu karena kalau pikiran itu kan
yang bisa menilai orang lain kan ya. Betul, betul sekali. Kalau emosi ini mungkin dia bisa bilang saya cemas dok, saya kemarin saya panik kayak apa nih, kayak ada yang nyekik, kemudian berdebar, kayak gitu. Gangguan tidur, nggak bisa tidur, atau yang itu tiba-tiba itu tadi ya menangis, Perubahan emosi mendadak begitu. iya, atau ada keinginan untuk membahayakan diri sendiri, ada ide-ide bunuh diri, kayak gitu ya. Kemudian perilaku itu memang yang paling gampang terlihat ya, perilaku ya, seperti membanting atau mentur-menturkan kepala di tembok. Betul. Atau mungkin yang kalau anak kecil sekarang ya tantrumnya yang keterlaluan ya, yang lama, yang nggak berhenti gitu. Iya, kayak gitu. Itu kalau perilaku lebih ini ya, lebih terlihat mungkin ya, dan bisa dikontrol mungkin. Gitu. Oke, itu dari 2 tanda atau gejala, berarti 2 kategori. 3. Yang terakhir apa tadi? Pikiran, perasaan sama perilaku. Oh ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau pikiran ini agak berat ini. Mungkin, tapi kalau pikiran mungkin kalau misalnya traveling kemana-mana memikirkan sesuatu yang di luar Nurul begitu ya, biasanya pasti disampaikan juga kan. Akhirnya kan kita tahu, oh kok kamu membayangkannya sampai ke sana kok bikin ada cerita begini-begini. Nah itu mungkin yang harus diwaspadai berarti. Iya. Oke. Dan juga apa tadi? Pikiran, perilaku, perasaan, juga perilaku. Perasaan atau emosi ya. Perasaan atau emosi. Ini mungkin pemirsa, diri sendiri atau mungkin ada orang lain yang di sekitar mengalami gejala-gejala seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter. Mungkin lebih baik disarankan untuk bisa bertemu dengan profesional ya dok ya. Iya betul. Apalagi kalau sampai nggak produktif lagi. Nah itu tuh yang repot. Oke, pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar kesehatan jiwa masih bersama Dr. Wuri tentu saja. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar kesehatan jiwa, wajib tahu bukan tabu. Bersama Dr. Wuri Chana Roshidah SPKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau tadi sudah dibahas juga seputar tanda dan juga gejala. Ini yang perlu digarisbawahi ya pemirsa ya. Tanda-tanda dan gejala ini tuh terbagi menjadi 3 kategori ya dok ya. Tapi kalau misalkan boleh nggak, bisa nggak sih dok diprediksi mungkin kapan sih kira-kira gejala ini akan muncul gitu? Nah itu supaya mungkin masyarakat juga lebih waspada gitu. Kira-kira kapan sih dok? Iya, kalau kapannya itu memang nggak bisa dipastikan ya Mbak Agni ya. Kayak bom waktu ya jadinya dok ya. Iya, dan itu memang itu tadi ya, multifaktorial ya. Ketika seseorang itu mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya, apapun itu ya, masalah apa. Tapi ketika dia bisa mengeluarkan emosinya, ketika support sistemnya bagus, nah itu bisa jadi nggak muncul. Gitu. Tapi kalau diempet, tapi ketika dia egonya ya, kalau kita bilang egonya belum kuat, mentalnya belum kuat, ketika datang masalah lagi, datang lagi, akhirnya dia ambrol kuat gitu. Jadi memang itu butuh latihan ya, butuh waktu untuk bisa menguatkan mental diri sendiri. Iya, karena background orang itu kan juga kita nggak tahu ya masa lalunya, masa kecilnya seperti apa. Dan itu yang nggak bisa ditangani oleh orang lain. Jadi paling tidak diawali dari dirinya dulu begitu ya. Dan kita perlu profesional yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing istilahnya, mendampingi. Nah kalau misalkan sudah muncul gejala-gejala yang dirasa sudah ekstrim begitu, mungkin pemirsa sendiri merasakan begitu ya, apakah bisa langsung pergi ke profesional atau enggak dulu, atau ketika di awal dirasakan langsung bisa ke profesional, atau bagaimana sih dokter baiknya? Iya betul, jadi sedini mungkin ya, ketika ada perasaan yang nggak nyaman tadi langsung saja, jangan nunggu yang sampai berat gitu. Karena sekali lagi kerusakannya adalah di otak. Betul. Ketika namanya otak ya, kita nggak bisa kerja cepat, tidak seperti batuk pilek panas gitu kan. Dan itu butuh waktu, kita butuh waktu menormalkan, menstabilkan zat-zat yang di otak itu.
Nah, itu kalau misalnya udah muncul gejala, mungkin alangkah lebih baiknya sedini mungkin segera dibawa ke profesional berarti ya dok ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok kayak pemeriksaan kejiwaan rutin gitu? Bisa nggak sih masyarakat itu melakukan pemeriksaan kejiwaan rutin mungkin berapa bulan sekali atau bagaimana? Kan kalau kayak gigi, kayak telinga itu kan juga ada ya pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Nah, kalau kesehatan jiwa itu ada nggak sih dok? Kalau rutin seperti itu nggak ada ya, kita oke. bilangnya screening aja. Screening itu bisa kita lakukan sendiri gitu. Screening iya, diri sendiri Screening maksudnya? iya, Oh. iya. Jadi sekarang sudah banyak di Google kayak gitu ya. SRQ atau cari aja kuesioner untuk screening kesehatan jiwa itu sudah banyak. Itu akurat nggak sih dok hasil-hasil? Karena Oh iya. nah, itu mungkin menjadi pertanyaan juga kan karena dia ada di platform luas gitu ya. Itu akurat itu. Itu akurat Karena ya? iya, karena instrumen-instrumen seperti itu kan kita nggak sembarangan ya, itu sudah Betul. teruji. Berarti bisa dicoba ya untuk Bisa, pemirsa ada di rumah. bisa. Nah, kalau misalkan dari screening ini dok, dari hasil screening ternyata kondisi si pasien ini tidak baik gitu misalnya gitu kan, saya belum pernah nyoba juga nih sebenarnya pemirsa, makanya tanya ke dokter. Kalau misalkan hasilnya tidak baik begitu, apakah itu harus langsung dibawa ke profesional atau bagaimana? Boleh bisa Oh. ini dulu, istilahnya konsultasi dulu gitu kan. Jadi nggak kalau misal ke psikiater jangan takut, kita nggak langsung ngasih obat kok. Nah, Untuk yang ringan-ringan ngobrol-ngobrol apa, maksudnya kalau ada yang nggak nyaman apa boleh. betul. Gitu. Karena tetap kembali tadi bahwa belajarnya kan adalah kedokteran jiwa gitu loh. Jadi Iya. pasti sudah paham betul bagaimana menangani kesehatan jiwa kita pemirsa. Nah, itu mungkin boleh Biar ada yang dicoba. memvalidasi gitu Nah, ya biar ada yang istilahnya ya. memvalidasi. Iya gitu. Ini meskipun kita bisa screening sendiri, tapi kalau mungkin tidak yakin dengan hasilnya, nah mungkin boleh langsung saja bertemu dengan dokter Wuri. Nah, kalau misalkan pengobatannya nih dokter dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan, artinya orang ODGJ ini kan udah, karena tadi sudah dibagi menjadi 2 kategori ringan dan berat ya dok ya. Iya, iya. Mungkin boleh disampaikan dokter, pengobatan itu seperti apa sih dok? Apakah mereka akan terus-menerus minum obat seumur hidup atau bagaimana kira-kira? Oh iya iya. Nah, itu tadi kembali jenis gangguannya Betul, ya. iya. Kalau misalkan yang masih ringan sedang itu bisa kita atur dosisnya sampai lepas obat juga bisa. Oke. Ya. Tetapi kalau untuk yang ada psikotiknya, yang gangguan jiwa berat itu memang harus seumur hidup. Gitu. Tetapi dengan dosisnya kita sesuaikan tergantung Betul. gejalanya. Tidak bisa serta merta dikencengin terus begitu ya. Iya, iya, enggak. Itu kan hanya untuk fase akut ya, fase Betul. awal aja. Ketika gangguan itu muncul, kita berikan ya dosisnya yang sesuai. Nanti kalau sudah gejalanya sudah tenang, kita sesuaikan lagi. Nah, artinya berarti pengobatan ini selain mengkonsumsi obat begitu yang diberikan oleh psikiater, apakah juga ada sesi evaluasi untuk kemudian merubah dosis obatnya dan juga bahkan sampai stop obat seperti itu atau bagaimana dokter? Betul, betul. Jadi seperti penyakit fisik ya, untuk gangguan jiwa berat itu adalah penyakit kronis. Nah, jadi sama memang saja ya. diedukasi keluarganya. Kalau pasiennya kan kadang ngerti, kadang enggak ya. Iya. Nah, yang penting adalah keluarga mengawasi minum obat, tetap seperti itu. Jadi kayak TBC kayak gitulah ya, penyakit kronis, hipertensi, diabetes, obat harus terus. Gitu. Bedanya kalau yang ini untuk kesehatan jiwa. Betul. Bukan Betul. Untuk yang di kesehatan otaknya, fisik. menyeimbangkan zat-zat yang di otaknya. Nah, ini mungkin yang harus diberikan pemahaman juga kepada pemirsa. Kok minum, kan katanya yang sakit jiwanya, kok minum obat? Nah, ada nggak sih dokter yang kayak gitu? Ada. Ada mungkin salah juga malah mungkin banyak ketakutan kalau ketergantungan Iya, kayak nah. gitu. Oh enggak, sama kok. Kayak misalkan hipertensi ya, memang harus minum obat terus. Kalau nggak minum obat, tensinya naik. Stroke juga gitu. Kalau nggak minum obat nanti serangan lagi. Nah, Jantung juga begitu sama. Kalau nggak minum obat nanti jantungnya pembuluh darah kekentalan darahnya lebih kental, nanti naik serangan jantung lagi. Bisa seperti itu. memompa Jadi jantung. memang sebetulnya sama ya prinsipnya ya. Prinsip Penyakit dari kronis. pengobatannya. Iya. Gitu. Bedanya kalau ODGJ itu adalah kasus di mana
apalagi yang berat itu tadi adalah kesehatan mentalnya yang kena. Kalau yang penyakit-penyakit yang lainnya, hipertensi dan lain sebagainya itu adalah fisik kita, pemirsa, iya. bukan kesehatan mental. Ini emang agak susah sih ngomongin kesehatan jiwa ya. Tapi memang itu yang harus diwaspadai sih ya, seiring perkembangan zaman, media sosial dan lingkungan yang semakin berkembang. Karena mungkin dokter juga melihat berbagai macam kasus di luar sana yang ramai di televisi kita begitu dokter. Ada kasus mungkin pembunuhan anak dan sebagainya, ada orang tua yang tega menyakiti anaknya karena stres dan sebagainya. Itu kan bisa dikatakan orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa kan dok ya? Iya betul, itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Betul. Kok bisa sampai seperti itu, bagaimana lah, itu kan evaluasinya lebih banyak ke belakang tadi ya. Betul. Nggak bisa serta-merta didok, alah ndak ini bohong, mosok cuman gitu aja kok stres udah dipikir kan, kita nggak ngerasain ya dok ya. Betul. Nah ini yang harus diwaspadai, makanya pemirsa kalau bicara dijaga. Tapi memang benar kan dok ya, kayak tadi dokter bilang orang yang mungkin sering baper itu jadi beban juga kan untuk dirinya dokter. Iya itu betul. kan memberikan gangguan kesehatan jiwa juga kan dokter. Kepribadian itu sangat pengaruh nanti. Gitu. Makanya nggak boleh sembarangan pemirsa. Iya, dan selain obat kita ada sesi psikoterapi. Itu yang psikoterapi inilah yang nanti akan istilahnya menguatkan mental pasien. Di situ psikoterapi itu adalah pendampingan ya, kita ada sesi-sesi bisa sampai bulanan, bisa sampai tahunan. Tergantung kondisi pasien. Sampai pasien itu bisa kita lepas, istilahnya bisa mandiri untuk menghadapi masalah. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya tutup dokter, apakah orang dengan gangguan jiwa itu bisa disembuhkan secara total meskipun dia harus minum obat seumur hidupnya gitu istilahnya? Istilahnya bukan total ya kita ya, yang penting kita mengembalikan fungsinya ya. Mengembalikan fungsinya, karena itu tadi tergantung letak kerusakan yang di otak seberapa besar gitu. Berarti nggak bisa dibilang total, tapi paling tidak mungkin lebih dikembalikan fungsi dan otaknya. Dan bisa lepas obat istilahnya ya. Bisa. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjut lagi perbincangan seputar kesehatan jiwa. Makin jauh makin agak creepy saya. Supaya lebih jadi bentuk mawas diri untuk pemirsa juga yang ada di rumah ya dokter ya. Bahwa ternyata kesehatan jiwa itu udah bukan jadi sesuatu yang asing untuk dibicarakan. Ternyata menjadi sesuatu hal yang alangkah lebih baiknya ayo diomongin bareng-bareng atau mungkin diomongin bersama profesional. Baiknya seperti apa supaya tidak dipendam sendiri dan menjadi beban untuk diri sendiri. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar kesehatan jiwa, wajib tahu bukan tabu, bersama Dr. Wuri Chana Roshidah, SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita kembali ngobrol bersama narasumber kita pada pagi hari ini, kembali ingin saya informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Mangunharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Nah dokter, ini kalau misalkan ngomongin gangguan jiwa seseorang gitu ya, kayaknya yang paling identik atau yang paling terdekat itu adalah yang mungkin bisa dilakukan adalah caranya untuk mencegah mungkin ya. Tapi ya gimana pun caranya nih dokter, pokoknya kami butuh tipsnya dokter. Mungkin ada gak sih peran keluarga atau orang terdekat yang bisa membantu untuk mencegah gangguan jiwa kepada seseorang ini seperti apa? Iya, ini itu besar sekali ya Mbak Agni ya, untuk orang tua atau keluarga ya, sebagai support system terdekat ya, support system terdekat kita.
Jadi ketika ada masalah atau apapun itu, keluarkan. Emosinya harus keluar. Dikeluarkan dengan cara yang baik, itu maksudnya ya. Betul. Dibicarakan, ngomong aja, yang penting keluar dulu. Meskipun mereka tidak merespon, tidak apa, yang penting keluar dulu. Seperti itu. Dan sering ya kita juga menpsikoterapi keluarga istilahnya ya. Jadi kita psikoterapi, psikoedukasi keluarga juga. Karena tanpa support system yang bagus, itu hasilnya juga nggak bagus. Untuk si pasien begitu. Iya, jadi sering keluarga itu memang harus dilibatkan dalam apapun bentuknya gitu, meskipun sekedar cerita saja. Betul. Kalau misalkan ada masalah di sekolah pun pihak sekolah juga dilibatkan. Akhirnya begitu. Iya, betul. Tapi ini mungkin saya juga nggak tahu ya, maksudnya di era sekarang ini apakah anak-anak terutama ya dokter ya, apakah dengan mudah bisa menceritakan permasalahan mereka, itu kan agak susah nih dokter betul. ya. Nah itu kira-kira kalau dokter sendiri, mungkin ini ketika berbicara kepada pasien yang masih anak-anak, masih usia pelajar lah, masih SMP, SMA yang sudah mulai krisis kepada dirinya sendiri, kira-kira gimana sih dokter untuk menangani yang mereka rasakan saat ini itu seperti apa kira-kira? Betul. Jadi memang mereka kan datang mesti dengan orang tua ya. Betul. Jadi memang orang tuanya yang mengeluh, gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan anak-anak itu ya kita banyak sekali ternyata sekarang tuh anak-anak tuh nggak bisa cerita loh kalau ada orang tuanya. Iya betul. Nah gitu, nggak keluar itu. Iya. Jadi memang kita adakan sesi sendiri, periksaan anaknya sendiri, nanti dikonfirmasi dengan orang tua. Dokter di sini bertindak sebagai istilahnya penengah gitu ya, istilah penengah menyampaikan. Jadi bukan kita mencampuri, bukan, tapi kita menengahi. Anak itu pengennya seperti ini, untuk orang tua pengennya seperti ini loh, gitu. Dan kita memang harus bisa mendalami ini ya, karakter anak ya, gimana cara bicaranya, kemudian mengetahui bisa tahu ini apa ya, anak ini lagi seneng apalagi bad mood ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ketika dilakukan pemeriksaan anak-anak bisa kooperatif Untuk bisa sharing, bisa gitu. cerita, betul. Malah yang biasanya sama orang tuanya nggak mau cerita, malah ketika orang tuanya saya panggil, saya yang cerita ke orang tuanya. Kembali ke fungsi mediasi tadi, gitu, mediator betul ya dokter ya. Akhirnya menyampaikan apa sih sebenarnya yang dirasakan sama anak kita, apa sih yang diinginkan sama dia begitu. Dan memang orang tua itu kebanyakan kan nggak sabar ya. kamu kenapa ya, maksudnya pengen cepet. Nggak bisa, kalau misalkan belum siap anaknya nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini mungkin jadi masukan juga untuk orang tua yang ada di rumah mungkin ya dokter ya. Jika ada gejala-gejala yang diperlihatkan anak seperti tadi yang sudah dokter jelaskan, itu mungkin menjadi tanda tanya yang besar tentu saja untuk orang tua. Alangkah lebih baiknya bisa langsung dibawa ke profesional dan mungkin percayakan segala sesuatunya kepada profesional lah, intinya seperti itu. Karena kan profesional kan juga pasti pengennya yang terbaik dong untuk pasiennya kan dokter ya. Iya. Apalagi sudah tugasnya untuk menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Oke pemirsa. Nah ini tips terakhir deh dokter yang paling penting ya, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ini, yaitu bagaimana sih caranya menjaga jiwa supaya tetap sehat. Silakan dokter. Iya. Jadi balik lagi ke itu tadi ya, definisi sehat jiwa ya Mbak. Betul. Jadi kita itu ya juga harus sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Sehat fisik gimana? Sehat fisik ya makanan sehat, olahraga, seperti itu ya, tidur cukup. Kemudian sehat sehat mental ya. Sehat mental itu ya kita belajar menerima, kemudian belajar empati, membiasakan hal-hal baik gitu ya, seperti memberi kayak tadi ya. Nah, itu mental ya. Kemudian sehat sosial, ikuti kegiatan yang di sosial, berbuat baik dengan orang lain. Nah seperti itu. Kadang kita itu kan ya lupa sosialnya ya, harap maklum, biasa juga kadang gitu kan ya, karena kesibukan atau apa gitu ya. Betul. Nah tapi kan kita bisa punya cara-cara waktu sendiri mungkin. Iya, cara-cara sendiri.
untuk berhubungan sosial itu penting. Betul. Untuk sih, sehat kita- secara sosial. Iya, kita nggak bisa hidup sendirian pemirsa. Nah, ya itu nanti bisa jadi stresor juga kalau masalah sosialnya ini nggak baik. Gitu. Nah, betul. Mungkin bisa dibahas di episode-episode berikutnya, dokter, seputar antisosial dan introvert ekstrovert ini kayaknya ada kaitannya dengan kesehatan jiwa. Oke, dokter, karena kita sudah di segmen terakhir, mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan lagi kepada pemirsa yang tadi mungkin masih belum tersampaikan? Silahkan, dokter. Ya, terima kasih Mbak Agni. Yang ingin saya tekankan di sini adalah mengubah stigma ya, Betul. mengubah image. Jika kita ingin memeriksakan kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa kita itu kan image-nya jelek ya selama ini ya. Nah, padahal tidak seperti itu, karena itu memang sesuatu hal yang kita perlu perhatikan untuk menjadi manusia yang sehat secara utuh ya, fisik dan mental seperti itu, sehingga kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih berkembang sesuai tahapan perkembangan emosi kita, tahapan perkembangan kita, supaya normal sampai kita bahagia sampai di usia senja kita seperti itu. Jadi ketika ada apapun itu masalah yang nggak nyaman, atau mungkin ada perubahan di pikirannya, di emosinya atau di perilaku, silakan datang ke profesional gitu untuk meminta bantuan atau sekedar mencari masukan, boleh gitu. Sudah cukup, dokter? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, saya justru yang terima kasih adalah saya dan juga pemirsa begitu, karena dokter sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini, Sama-sama, Mbak. sharing kepada pemirsa yang ada di rumah apa-apa aja seputar kesehatan jiwa. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung konsultasi bersama dokter tentu saja di RSPM, atau nanti kan kita bahas di episode-episode berikutnya. Seperti itu ya, dokter. Boleh, boleh, Terima boleh. kasih sekali lagi, dokter Sama-sama, Luri. Mbak Agni. Titip salam untuk teman-teman yang ada di RSPM, Iya, dokter. insya Allah. Ya, sampaikan. Dan pemirsa, saya Agni Saraswati juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.